Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas contoh soal etika dan tridharma perguruan tinggi untuk SKB Cak Dosen Kemendikbud ya. Namun pada video kali ini kita akan fokus dulu pada bentuk soal etikanya seperti apa. Jadi terpisah ya soal tridharmanya nanti kita akan bahas di video lain. Ini khusus untuk soal etika saja dulu. Nah, kalau kita berbicara masalah etika, berarti harus ada hal-hal yang mengatur profesi seorang dosen di dalam menjalankan tridharmanya, baik sebagai seorang di dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik. Nah, di dalam menjalankan etika itu tentunya harus ada aturan. Nah, teman-teman di dalam mempelajari soal etika untuk SKB dosen itu, teman-teman harus tentunya mempelajari secara umum berbagai aturan yang terikat dengan dosen ya. Namun kita harus lebih fokus pada aturan-aturan yang terbaru yang memuat tentang kode etik. Nah, kalau kita bicara masalah etika, berarti ujung-ujungnya kita harus bicara tentang kode etik ya. Berarti kita harus bicara tentang kode etik. Nah, ini yang paling banyak nanti akan dibahas di dalam soal-soal etika ya. Nah, namun bagaimana sih bentuk sajian soalnya dan gambaran-gambaran soal SKB-nya ya untuk Cat Dosen Kemendikbud 2024 tentang terkait etika. Nah, aturan yang banyak terkait masalah dosen dan perguruan tinggi itu tentunya ini ya, ada beberapa aturan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang yang khusus untuk dosen ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 ya, sebagai seorang PNS, dosen sebagai seorang PNS itu banyak dibahas di Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010. Ini hanya gambaran-gambaran yang bisa menambah wawasan teman-teman ya. Tetapi kita akan melihat secara khusus nanti bagaimana kode etik dosen di dalam menjalankan profesinya. Nanti ada bentuk soalnya dan ada beberapa kita bahas secara bersama-sama. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu sendiri tentang pendidikan tinggi. Jadi di sini khusus membahas pendidikan tinggi. Jadi ada yang khusus dosen, khusus sebagai PNS, jadi karena dosen di dalam termasuk PNS, pendidikan tinggi dan penyelenggaraan. Bagaimana sih penyelenggaraan pendidikan tinggi ya? Penyelenggaraan, sorry, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi itu ada di maksudnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ini adalah penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya. Nah, tetapi ada yang paling menarik dan yang paling terbaru sekarang keluar itu adalah Permendikbud Nomor 44 Tahun 2024 ya. Nah, di Permendikbud ini yang Uncle sangat sarankan untuk dipelajari terutama di lampiran kedua ya, lampiran kedua di situ memuat kode etik dan kode perilaku ya. Lampiran kedua, jadi teman-teman bisa download Permendikbud nomor 44 tahun 2024. Kemudian lampiran kedua ini di situ ada kode etik ya, kode etik. Kemudian ada kode perilaku ya. Jadi ada dua, ada kode perilaku. Dan ada etika dan ada perilaku ya. Nah, bagaimana sih bentuk-bentuk soal daripada khusus untuk etika ya? Di sini di video ini khusus untuk membahas etika. Coba kita lihat contoh soal nomor satu ya. Oke, di sini dalam menjalankan profesi sebagai seorang dosen, maka perlu dirumuskan kode etik yang akan menjadi landasan dalam menjalankan profesi tersebut. Asas yang menjadi dasar dalam merumuskan kode etik dosen yang menuntut keteguhan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan dimaknai sebagai apa. Jadi poin soal ini mengatakan bahwa jadi yang di atas itu ada hanya pengantar ya. Jadi poinnya soal ini ada di kalimat keduanya ya. Asas yang menjadi dasar yang merumuskan kode etik yang menuntut keteguhan. Nah, berarti ini kata kuncinya soal itu di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ya, kata kalimat yang menjadi kalimat kunci kedua, kemudian keyakinan ya. Berarti tiga poin ini cukup untuk memberikan kita informasi di dalam menjawab soal ini. Itu dimaknai sebagai apa ya? A. Keterbukaan, perwujudan sikap dan perilaku menjalankan profesi sebagai seorang dosen. B. Kepantasan sebagai wujud kelayakan dan kejujuran dalam pelaksanaan profesi dosen. C. Keteladanan sebagai wujud contoh nyata dalam perilaku di dalam masyarakat, berperilaku dalam masyarakat ya. Dan D. Integritas sebagai wujud konsistensi sikap dan dalam menjalankan profesi.
Keseimbangan dalam wujud menjaga kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademik. Jadi, sebenarnya dari kelima poin ini dia merupakan dari asas-asas kode etik ya di dosen. Tetapi kita harus melihat kata kunci dari soal itu. Jadi jangan asal pilih karena ini A merupakan asas, kemudian B, C, D, E langsung saja pilih A misalnya ya. Tetapi tidak perhatikan apa yang dimaksud di dalam soal itu. Dia meminta yang mana yang menuntut keteguhan, kemudian upaya menjunjung tinggi nilai luhur dan keinginan. Nah, sebenarnya dari kalimat ini, meski kita tidak paham asas kode etik, tapi kalau dari kalimatnya kita langsung bisa sebenarnya nebak bahwa ketika ada prinsip-prinsip keteguhan di dalamnya, di dalam menjunjung sebuah nilai apapun itu, kemudian karena atas dasar yakin terhadap sesuatu, berarti seseorang itu dikatakan orang yang berintegritas. Kenapa kita berintegritas? Atau kita amanah, jujur, melaksanakan semua aturan-aturan tersebut karena kita teguh orangnya ya. Kita junjung tinggi nilai-nilai tersebut dan kita yakin bahwa itu akan memberikan dampak di dalam pelaksanaan profesi kita sebagai seorang dosen. Nah, dari pilihan-pilihan ini tentunya kita dapat melihat jawabannya yang paling tepat adalah D ya, integritas sebagai uji konsistensi. Ini kalau kita menjawab berdasarkan analisis tanpa pengetahuan ya. Tetapi bagaimana sebenarnya penjelasannya berdasarkan materinya ya kode etik ini. Coba kita lihat. Jadi ada 5 asas yang merumuskan kode etik dosen ya. Ada 5 asas dalam merumuskan kode etik dosen. Yang pertama harus mewujud pada asas integritas ya. Apa itu? Integritas merupakan konsistensi dan keteguhan dan yang tidak tergoda menjunjung nilai-nilai luhur dan juga keyakinan ya. Itu prinsip-prinsip integritas. Yang kedua ada disebut dengan atas kepantasan, kesopanan, dan kesantunan. Jadi kalau sopan itu berkait masalah perilaku kita, perilaku ya. Kalau kesantunan itu berkait masalah tutur kata ya, gitu, tutur kata. Makanya dia terpisah ya, sopan dan santun ya. Kepantasan adalah kelayakan kita, kewajaran kita menjadi seorang dosen. Asas kedua di dalam kode etik untuk dosen adalah kepantasan, kesopanan, dan juga kesantunan. Sehingga semua perilaku dosen perlu berpedoman pada 3 aspek ini yang menjadi bagian dari kode etik profesinya. Yang ketiga ada disebut dengan asas keterbukaan ya. Ini tadi yang kedua, yang ketiga asas keterbukaan. Asas ini prinsip keterbukaan yang diwujudkan di dalam sikap perilaku dan mencoba berlapang dada atas apapun yang diterima sebagai wujud dan tanggung jawab sebagai seorang dosen. Jadi, resiko apapun yang kemudian kita bisa terima di dalam profesi kita sebagai seorang dosen, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, itu melupakan kita mengedepankan asas keterbukaan, terbuka dengan segala tanggung jawab, segala risiko yang akan diemban ketika kita melaksanakan pekerjaan kita sebagai seorang dosen, ya, gitu. Kemudian prinsip keteladanan, ya, keteladanan itu asas yang keempat adalah asas keteladanan. Dosen di sini menjadi suri teladan bagi masyarakat di perguruan tinggi. Makanya asas keteladanan ini sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip pengabdian, ya, karena kita harus menjadi contoh di dalam masyarakat, kemudian menjadi suri toladan ya, menjadi patron yang bisa dicontoh di dalam pelaksanaan perilaku, di dalam pelaksanaan kesantunan, kesopanan, kepantasan dan segala hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip profesi ya. Kemudian yang kelima adalah keseimbangan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Kelima aspek ini kita gunakan untuk menjaga kepentingan pemerintah, masyarakat, dan juga sivitas. Jadi dia harus berjalan beriringan ya, seimbang, ataukah saling mendukung satu dengan yang lainnya ya. Artinya selaras, itu artinya jadi seimbang itu tidak ada yang lebih tinggi, yang tidak ada yang lebih penting, dan ataukah tidak ada yang kurang penting, semuanya sama. Kemudian selaras itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kemudian keserasian itu berada pada koridor yang tepat pada posisinya masing-masing ya. Ini 5 asas ini untuk merupakan kode etik. Namun di dalam
kode etik menurut Permendikbud nomor 44 ya. Jadi ini tadi asasnya yang di sini di jadi di Permendikbud terbaru ini nomor 44 tahun 2024 itu di lampiran kedua ya, salah satu isinya itu adalah kode etik ya, walaupun yang lain adalah kode perilaku. Di situ ada 4 poin kode etik yang dimuat, yaitu menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam melaksanakan tridharma, menghindari konflik kepentingan dan menjalankan tugas sebagai seorang dosen. Jadi hindari konflik-konflik kepentingan, ya, artinya hal-hal yang Anda lakukan yang menimbulkan bentrokan atau konflik atas dasar kepentingan Anda masing-masing ya. Itu sangat perlu dihindari oleh seorang dosen. Yang ketiga, memperjuangkan dan mendorong lingkungan perguruan tinggi yang menghormati keberagaman dan inklusivitas. Keberagaman artinya kita menerima segala latar belakang, baik dari sisi agama, suku, apapun itu, kemudian mendorong terwujudnya inklusivitas, yaitu sebuah pendidikan yang tidak mempermasalahkan latar belakang seseorang ya. Jadi semuanya mereka dukung tanpa harus mempertimbangkan latar belakangnya dari mana, suku apa ya, itu disebut inklusif ya. Kemudian memperjuangkan dan mendorong lingkungan perguruan tinggi yang aman dari kekerasan. Maka kenapa segala bentuk kekerasan itu wajib dicegah dari pendidikan perguruan tinggi ya. Bukan hanya sebetulnya perguruan tinggi, juga di perguruan-perguruan menengah, kemudian ada ke tingkat atas ya. Tetapi makanya kemarin kalau teman-teman mengikuti PKKMB ya, atau terlibat di dalam kegiatan PKKMB, salah satu poin penting itu adalah materi yang harus diangkat di situ adalah kekerasan seksual, bagaimana seseorang harus terhindar dari kekerasan, segala bentuk kekerasan baik seksual, fisik maupun yang lainnya. Kemudian narkotika ya, gitu. Dan itu adalah hal yang sangat dilarang di dalam kehidupan pendidikan ya tentunya. Yang kedua, coba kita lihat soal yang kedua. Jadi kita lihat di sini jawabannya dia adalah D ya. Jadi D di sini jawabannya. Coba kita lihat soal kedua. Jadi teman-teman bisa mengikuti bimbingan kami dengan materi-materi. Di sini ada etika dan tridharma 1 dan 2, tes pengenalan 1 dan 2, tes psikologi 1 dan 2, bahasa Inggris 1 dan 2, praktek micro teaching. Jadi di sini ada praktek ya, 1, 2, dan 3. Kemudian praktek wawancara 1 dan 2. Nah, teman-teman bisa menghubungi kontak personnya melalui nomor WA. Segera karena kuota terbatas jika teman-teman berminat. Coba kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya adalah setiap profesi tentunya memiliki kode etik dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat penting untuk menjaga layanan publik dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan aturan berlaku, termasuk seorang dosen. Oleh karena itu, setiap dosen diharapkan memahami tujuan dibuatnya kode etik tersebut. Maksud dari pembuatan kode etik dosen dalam profesi perguruan tinggi adalah, jadi maksud itu sebenarnya hampir mirip dengan tujuan tetapi berbeda ya. Nah, tujuan itu nanti ada poin-poinnya. Kalau maksud itu menjawab pertanyaan mengapa ya, mengapa itu dibuat ya. Kalau tujuan itu menjawab pertanyaan untuk apa ya. Nah, coba kita lihat. A, menjaga hak dosen dan dengan tetap memberi jaminan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya. B, menjamin kebebasan individu dosen sebagai hak dan memberikan perlindungan dalam pelaksanaan tugas profesinya. C, mengikat dosen dalam menjalankan tugas sebagai wujud standarisasi pelaksanaan tugas profesi. D, menetapkan standar keunggulan akademis dalam melaksanakan profesinya. E, mengikat dosen dalam merumuskan kurikulum serta mekanisme pelaksanaan pengajaran. Coba kita lihat A, menjaga hak hak dosen dan tetap memberikan jaminan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesi. Jadi ingat, kode etik itu berisi aturan-aturan apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Berarti poin A ini tidak masuk sebagai bagian daripada maksud dari pembuatan kode etik itu. Ingat teman-teman, kode etik itu berisi apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh seorang dosen. B, menjamin kebebasan, artinya sudah ada kebebasan individu dosen, ini berarti ini sudah salah ya.
C. Mengikat dosen dalam menjalankan tugas sebagai wujud standarisasi pelaksanaan tugas profesi. Ingat, jadi kalau ada kode etik, kalau ada larangan dan apa yang dibolehkan, seperti hukum yang berlaku pada dosen, berarti itu mengikat, ya. Berarti jawaban C ini tepat, ya. Berarti itu mengikat pekerjaan dosen. Misalnya seorang dosen diberikan kau harus melakukan ini dan kau tidak boleh melakukan ini. Berarti segala kode etik itu harus mengikat dosen, ya, mengikat dosen tanpa terkecuali di dalam melaksanakan tugasnya. Berarti dia harus di dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai seorang pelayan publik maupun dalam melaksanakan tridharma itu harus berpedoman pada kode etik tersebut. Mengapa D dan E salah menetapkan standar kurikulum ini sudah salah, ya, bukan hanya itu standar kurikulum akademis. E mengikat dosen dalam merumuskan kurikulum berarti bukan hanya mengikat dalam merumuskan kurikulum tapi semua, ya. Berarti ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jadi begitu cara menganalisisnya, tetapi kalau secara teoritis coba kita lihat apa? Kode etik mengatur bagaimana seorang dosen sebagai pemilik profesi dalam menjalankan tugasnya dan membawa diri, mengatur hak dan kewajiban, mengatur segala bentuk perilaku dan sikap dosen selama bertugas. Tidak hanya itu, memberikan panduan mengenai bagaimana dosen melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Beberapa kampus juga mencantumkan kode etik dalam hal pergaulan, berpakaian dan lain, ya, sebagai sebagainya yang wajib dipatuhi oleh dosen. Artinya kode etik dosen bermaksud untuk mengikat dosen dalam menjalankan tugas, ya. Nah, jadi bukan hanya soal kenapa A ini menjaga hak dan memberikan jaminan tanggung jawab dalam pelaksanaan, karena bukan hanya soal hak dan kewajiban, ya. Walaupun di dalamnya salah satunya adalah mengatur hak dan kewajiban, ya, tetapi mengatur segala bentuk perilaku, ya, lainnya. Berarti itu bersifat mengikat. Jadi jadi setiap kampus itu juga mengeluarkan kode etiknya sendiri yang diberlakukan di kampusnya tersebut, ya. Nanti Uncle bisa perlihatkan contoh-contohnya, ya, kode etik tersebut. Nah, coba kita lihat soal berikutnya. Oke. Sebagai seorang dosen, tentunya harus memahami tugas serta tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya. Salah satu hal yang paling penting, yakni memahami kode etik pelaksanaan profesi dosen. Berikut ini adalah salah satu tujuan dirumuskannya kode etik, yaitu jadi yang ditanyakan sekarang adalah tujuan, ya. Tujuan itu biasanya tidak satu, ya, beberapa dipoin-poinkan, ya. Nah, di sini ditanyakan tujuan kode etik dosen. Nah, Eh, coba kita lihat A. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta sumber daya manusia. Oke. B. Menjaga martabat dan integritas dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Oke. C. Menjamin hak dan kewajiban dosen dalam melaksanakan tugas profesinya. Oke. D. Mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dosen dalam melaksanakan layanan publik sebagai seorang dosen. Oke. E. Menjadikan dosen sebagai panutan dan teladan masyarakat. Biasanya tujuan itu sifatnya umum, ya. Sifatnya umum. Jadi kalau di dalam memilih jawaban itu, kalau dia yang ditanyakan tujuan, ambil yang paling umum di antara biasanya, ya, seperti itu. Tetapi nanti kita lihat secara teori, ya. Kalau kita mau anggaplah teman-teman tidak paham yang mana, saya minta teman-teman pilih saja yang paling umum itu menjadikan dosen. Ini yang paling umum, ya, sebagai teladan dalam lingkup yang lebih luas, ya, di dalam masyarakat. Nah, tetapi secara teori seperti apa sih? Coba kita lihat. Tujuan perumusan kode etik itu yang pertama itu mendorong dosen untuk bisa menjalankan kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan. Coba perhatikan, di sini sifatnya umum semua, ya. Artinya hal-hal yang lebih luas, ya, yang sepertinya bukan hanya dosen yang boleh lakukan, tetapi juga guru, ya. Artinya itu biasanya perumusan tujuan itu seperti itu. Mendorong dosen untuk disiplin dalam melaksanakan seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Sifatnya juga umum, ya, tidak disebutkan tugas tertentu, misalnya di sini melaksanakan tugas profesinya, kewajibannya, atau melakukan tridharma saja, tetapi seluruh tugas, wewenang dan kewajiban, ya. Makanya saya bilang tadi biasanya itu kalau yang ditanyakan tujuan itu biasanya kita pilih jawaban-jawaban yang bersifat umum kalau kita memang tidak paham tujuan soal tersebut, ya. Oke. Tiga, membentuk citra dosen yang profesional dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. Oke. Empat, membantu dosen menjadi suri teladan yang baik kepada mahasiswa sehingga bisa menjadi pribadi yang baik dan profesional setelah menjadi alumni. Oke. Jadi mengapa ini sangat cocok, ya? Karena di sini menjadi dosen sebagai panutan dan teladan masyarakat. Artinya
suatu saat mahasiswa itu adalah jadi yang dimaksud masyarakat di sini bukan hanya masyarakat umum ya, masyarakat kampus yang suatu saat mereka akan menjadi alumni dan bisa menjadi masyarakat umum ya, masyarakat luas. Jadi dari kalimat jawaban merupakan jawaban yang paling tepat ya untuk menjelaskan tujuan dosen melaksanakan tridharma dalam artian implementasi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya itu bentuk-bentuk soal kode etik ya, soal-soal etika. Tetapi di selain itu juga nanti teman-teman bisa mempelajari ada yang disebut dengan saya kembali dulu ya. Di sini teman-teman ada yang disebut nanti dengan etika ini bisa ke dalam ada disebut dengan etika eh, pengajaran, bagaimana etika dalam melaksanakan pengajaran. Jadi kampus biasanya buat seperti itu ya. Kemudian ada disebut dengan etika penelitian, bagaimana seseorang dosen di dalam melaksanakan penelitian dan etika pengabdian. Basisnya apa? Bagaimana seorang dosen harus melaksanakan dengan aturan-aturan apa yang harus mereka penuhi di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang dosen. Biasanya juga di etika penelitian itu ada disebut dengan etika publikasi, itu perlu dipelajari semua ya. Nanti kita bisa lihat di beberapa contoh-contoh kode etik dosen. Jadi kurang lebih seperti itu soal etika di dalam subtes etika dan tridharma perguruan tinggi. Tapi di sini kita hanya fokus pada etikanya saja ya. Nanti untuk soal-soal tridharma perguruan tinggi kita akan pisah menjadi tiga. Pertama soal tentang pengejaran nanti akan dibuatkan video yang tersendiri, penelitian tersendiri, begitupun juga pengabdian ya. Bagaimana sih bentuk soalnya? Teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih awal berdasarkan materi-materi ini. Lebih dari itu, teman-teman juga bisa membaca materi-materi tambahan daripada soal-soal yang kita sajikan ya. Oke, tetap ikuti channel Uncle Wira. Semoga ini memberikan manfaat. Jangan lupa like, share, and comment serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk memperoleh informasi dari Uncle Wira terkait masalah CPNS ya. Oke, jadi subscribe channel ini agar teman-teman berlangganan dengan video-video kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga teman-teman lulus di dalam tes CPNS tahun 2024 ini. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.